Kaget aja sih. Sekarang kamu kaget mana? Kalau lihat ini. Tara. Wah. Ini uang siapa, Pak? Ini uang kamu lah. Uang aku? Kok bisa? Kan motor kamu udah laku dijual. Vira, kamu ini apa sih? Papa tahu kamu tuh senang. Cuma biasa aja dong. Senang? Siapa yang senang, Pak? Vira itu kaget. Kaget, Pak. Masalahnya di dalam box motor itu tuh masih ada buku diari Vira. Ada juga buku resep. Catatan-catatan penting lainnya. Semuanya tuh di situ, Pak. Yang bersih, biar cepet laku lagi. Nih. Yang kilat gitu loh, Mister. Waduh. Neng. Ngapain, Neng? Neng, ya kalau mau beli lihat-lihat aja. Neng. Tuh, motornya canggih-canggih. Neng. Loh, kenapa, Neng? Sekarang bingung. Bapak, bukannya Bapak yang jual motor antik tadi? Iya, Mas. Mas tadi motornya saya jual mana ya? Baru aja laku, Pak. Udah laku? Iya. Yang beli mana sekarang? Ya udah pergi. Tadi Bapak kenal kan sama yang beli kan? Ya mana kenal, Neng. Kalau kenal dia suka minta murah. Wah. Aduh, emang gak salah milih motor gua. Ini motor tuh emang cakep, the best. Widih. Akhirnya. Habis lu nabung, lu bisa juga kebeli motor. Iya dong. Asal lo tahu ya. Meskipun ini motor udah tua, udah jadul, tapi tetep tarikannya tuh masih kenceng, sob. Murah, meriah, ngacir. Cek dulu. Waduh. Nah, boy. Lah. Wah. Berarti nih yang punya motor ini cewek, bro. Panjul. Anak TK juga tahu kalau yang punya beginian itu pasti cewek. Yaudah, yuk. Yuk, kita caps. Gue pengen nyobain motor baru lu. Motor bekas kali. Mana bisa, Pak? Buku resep itu tuh buku resep khusus cuma restoran Vira yang punya. Kalau sampai buku itu jatuh ke tangan restoran lain, bisa-bisa menunya dicontek. Masalahnya isi buku resep itu semua menu andalan restoran tempat Vira kerja, Pak. Gimana? Halo? Vira, ini jam berapa, Vira? Kok kamu belum datang juga? Iya, Pak. Ini saya udah di jalan kok, Pak. Vira, kamu mau saya pecat? Jangan Pak, enggak kok. Sebentar lagi saya sampai
Saya tunggu kamu sekarang. Iya, baik Pak, baik Pak. Ayo dong Pak, cepetan Pak. Itu kan motor gue. Pak, ke situ Pak, ke situ Pak. Ayo Pak, ke situ Pak. Iya, tapi kalau lihat di GPS mah Neng, bukan lewat situ tapi lurus. Aduh Pak, tapi saya mau kejar motor yang tadi. Ayo ke situ Pak. Neng, kalau lewat sana mah bensinnya bisa nambah. Iya, nanti saya tambahin. Ayo ke situ sekarang Pak, cepetan, cepetan. Iya. Oke Neng, oke. Apaan sih? Hah? Itu apa? Hah? Ada yang ngikutin kita? Hah? Ada yang ngikutin kita? Bo, jangan-jangan itu begal lagi, Bo. Woi, ayo. Misi, Bang. Berhenti. Ayo Pak, aduh, ya hilang kan Pak. Apa sih lagi yang saya bilang ngebut tuh ngebut. Bapak lelet sih dari tadi. Iya Pak, maaf ya. Begitu ceritanya. Vira, saya nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu kalau mau kerja, kamu itu harus disiplin. Aduh, Mas Silva. masih disuruh nunggunya. Nunggu loh. Maaf Silva, aku masih ada urusan tadinya sama Vira, ya. Vira, kenalin, ini Silva, anak baru di sini. Vira, Silva. Jadi gini, saya itu rencananya ingin membuka restoran yang baru. Dan saya ingin mempercayakan restoran itu dipegang sama Silva. Saya minta kamu tolong ajarkan Silva untuk meracik semua makanan yang ada di resto ini. Iya baik Pak. Dan aroma makanan yang ada di resto ini itu harus sesuai sama buku resep. Kamu masih ada kan buku resep itu? Iya, masih ada sama saya kok Pak. Mati gue. Bisa. Dah. Nah, gini kan cakep, ganteng. Bro, masa begal ada siang-siang sih? Jangan-jangan yang tadi tuh yang punya motor ini. Ya ngapain juga yang punya motor ngejar-ngejar gua? Emang gua ngutang? Apa jangan-jangan dia mau ngambil barang-barangnya lagi? Nah, itu dia yang gue maksud. Gue ini lulusan chef dari Australia. Jadi kalau masak-masakan biasa kayak gini, gue pasti bisa. Tapi kok lo lulusan dari sekolah pariwisata biasa bisa jadi kepala chef ya di sini? Oh, pasti lo bisa ambil hatinya Mas Tama. Iya. Sombong banget sih nih cewek. Ya udah kalau gitu kita langsung masak aja ya.
Ya, gue Dasarnya ngakunya lulusan dari luar negeri, Australia. Sok-sokan banget, motor sama masak aja gak becus, payah emang. Vira. Kamu Maaf Pak, gak sengaja Pak. masalah. Makasih ya udah ngasihin aku kesempatan buat jadi kepala chef di restoran barunya Mas. Iya sama-sama. Tapi aku minta kamu jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Apa tuh udah berkelewatan ya? Oh yang udah bertahun-tahun pergi sama dia malah dicuekin. Sementara nih cewek keganjenan baru juga nongol. Masa udah mau dikasih jabatan jadi manajer di cabang yang baru? Bener ya tuh cewek kecentilan. Awas aja kalau sampai dia pacaran sama Pak Tama. Gua aja belum kesampean. Cie. Oh, jadi Mbak Vira sukanya sama Pak Tama. Bagus tuh Mbak, bagus. Dia itu kan bos ya Mbak. Jadi kalau misalnya jodoh sama Mbak Vira, lumayan kan Mbak tajir. Apaan sih lu ngomong sembarangan aja deh? Lagian ngapain sih? Di belakang gue, kepo aja. Udah lah, gak usah bohong. Udah. Tuh kan cemburu. Apaan sih? Udah yuk, pulang, ayo pulang. Cakep juga nih cewek. Ini dia nih. Ini kesempatan bagus buat gue. Kesempatan buat deketin nih cewek. Kalau menurut buku diarinya, dia sih sering lari pagi di daerah sini. Tapi mana ya orang? Tunggu. Ini buat lo. Es kelapa. Kok nih cowok tahu ya kesukaan gue? Lo mau nyulik gue ya? Ini modus kan? Enggak, bukan. Ini gua kasih buat lo itu sebagai tanda perkenalan. Jadi gua mau kenalan sama lo. Sorry kalau lo mikir yang aneh-aneh. Sorry gue buru-buru. Wes, aneh banget deh. Masa ada cowok tiba-tiba ngasih gue es kelapa? Tahu dari mana coba dia kalau gue tuh suka banget minum es kelapa? Apalagi habis lari pagi. Jangan-jangan emang tuh cowok diturunin Tuhan buat Mbak Vira. Maksudnya? Ya, jodohnya Mbak Vira gitu maksudnya. Ya nggak mungkin lah. Jodoh gue itu tuh cuman satu, cuman Pak Tama. Kan? Cie. Apaan sih? Ngapain pada di sini?
Emang lo gak ada kerjaan? Ada sih mbak. Mari. Fir, Mas Tama nyuruh gue pelajarin resepnya. Buku resepnya ada di lo kan? Iya, ada kok. Jadi gue bisa pelajarin sendiri. Gue gak perlu bantuan lo kok. Ya, sewaktu-waktu gue bisa main ke rumah Mas Tama. Minta diajarin. Gitu ya. Kapan lo bisa kasih buku resepnya? Kapan? Kapan ya? Besok ya? Besok. Seminggu lagi aja gimana? Seminggu? Iya. Lo gimana sih? Gue tuh disuruh cepet-cepet megang restoran barunya, terus kalau misalkan gue belum bisa buat apa-apa yang dari resepnya gimana? Keluar dong gue. Gue gak mau tahu. Pokoknya besok lo bawa buku resepnya. Tapi Sil. Aduh, mati gue. Gimana coba caranya gue bisa dapetin buku resep itu lagi? Besok lagi. Aduh. Gimana ya? Apa gue jujur aja ya sama Pak Tama soal buku resep itu? Tapi kalau gue jujur nanti gue dipecat. Terus kalau gue dipecat, nanti gue udah gak bisa lagi dong deket-deket sama Pak Tama. Vira, lo harus gimana? Bingung deh. Selamat malam. Lo? Iya, gue lagi main aja di daerah sini. Terus gue nggak sengaja ngeliat lo. Makanya gue samperin. Ya ini sih tempat favorit gue. Jadi setiap kali gue lagi ada masalah, gue lagi pusing, gue pasti refreshing di sini. By the way, ini gorengan pisangnya enak loh. Cobain. Kok bisa sama ya? Ini juga tempat favorit gue. Dan gue juga suka banget sama pisang gorengnya di sini soalnya enak. Oh ya? Soal kemarin juga pas lari pagi, yang gue tawarin les kelapa, itu juga kebiasaan gue loh. Serius? Kok lucu ya? Kok lo ketawa sih? Iya, soalnya itu emang kebiasaan gue. Gue biasanya kalau habis lari pagi, emang suka minum es kelapa. Oh ya? Atau jangan-jangan sebelum lo tidur, lo juga suka cek Instagram yang lucu-lucu, sama kayak gue? Iya, itu emang kebiasaan gue. Ya ampun, kita tuh kayak kembar yang berpisah ya. Kayak judul sinetron aja. Gue Andra. Vira. Aduh, jangan-jangan bener lagi yang dibilang sama si Westi. Bisa jadi ini emang pasangan hidup gue. Karena banyak banget kesamaan di antara kita. Hati saat ku merasa sendiri. Aduh, kemana sih lu, Ndra? Masa pakai mobil nggak balik-balik juga? Kalau kayak gini bisa dimaki-maki gue sama bokap. Apalagi kalau ketahuan. Ndra, kemana sih lu? Itu mobil gue.
gue dipercaya sama bokap nyokap gue untuk nerusin perusahaan bokap gue. Oh iya? Keren banget. Ya sebenarnya sih bukan gue yang hebat, kan bukan punya gue, punya bokap gue. Kalau lo gimana? Oh, gue. Kalau gue sih, gue chef di restoran. Oh ya? Keren dong. Udah berapa lama? Ya, udah 5 tahun lah, kira-kira. Udah lama juga ya? Sumpah keren banget. Lo kenapa, Fir? Enggak, cuman gue lagi kepikiran aja. Gue tuh habis ngilangin buku resepnya restoran gue. Dan bos gue bilang, kalau dalam seminggu gue gak berhasil nemuin buku resep itu, gue bakal dipecat dari kerjaan gue sekarang. Kalau aja bokap gue gak jual motor itu mendadak, gue pasti gak akan kehilangan buku resep dan juga barang-barang berharga gue yang ada di box di motor itu. Gue boleh minta nomor WhatsApp lo nggak? Boleh? Gimana sih Indra? Katanya makanya nggak lama. Tapi lu lihat nih, udah jam berapa bro? Iya maaf. Yang penting kan mobilnya udah aman di kandang. Lagian lo kayak nggak tau orang lagi jatuh cinta aja sih. Maklumin aja lah. Tapi kalau misalnya ketahuan sama bokap gue, aduh, bisa kelar hidup gue. Lu juga udah tahu kan, itu mobil bengkel. Kalau misalnya ketahuan pemiliknya, bisa-bisa bengkel bokap gue reputasinya hancur. Iya kan gue udah minta maaf sama lo. Tapi thanks ya, Bu. Lo udah bantuin gue. Kenapa ya? Semua kriteria cowok yang gue idam-idamkan tuh ada sama dia. Udah wangi, suka olahraga, suka pisang goreng. Terus mobilnya itu, mobil yang selama ini gue idam-idamin. Apa jangan-jangan dia emang... Gak boleh Vira. Pokoknya lo gak boleh pindah ke lain hati. Sekali Pratama, tetap Pratama. Tapi kok gue jadi penasaran ya? Kok gue jadi kepo sama kabarnya Andra? Kira-kira dia udah sampai rumah belum ya? Sebenarnya kasihan juga sih. Tapi kalau gue balikin ini semua, selesai dong PDKT gue. Enggak. Tahan dulu, oke? Gue harus bisa dapetin Vira dulu. Baru lo balikin semua. Lo udah bawa buku resepnya belum? Buku resep? Oh iya, gue lupa Sil. Ketinggalan. Gimana sih? Lo bilang lo bakalan bawa hari ini. Ya gue emang lupa, bukunya ketinggalan. Ya kenapa bisa lupa? Ya gue lupa ya, berarti gue gak inget lah. Lo tuh emang gak pernah pingin gue jadi kepala chef di sini, iya? Kenapa sih? Lo takut sayang sama gue? Lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue udah bilang gue lupa, bukunya ketinggalan ya, terus mau gimana? Lo mau gue balik lagi ke rumah? Gue kan harus kerja hari ini. Alah.
Bilang aja lo tuh takut karena lo gue yang rebut. Enggak, gue gak takut. Ngapain gue takut sama lo? Orang dulu gue bilang lupa, ya lupa. Udah. Ada apa sih ini ribut-ribut? Ini mas, dia nggak mau ngasih aku buku resepnya. Vira, bener itu? Enggak, Pak. Saya tuh beneran lupa. Bukunya ketinggalan di rumah. Alasan ya? Udah bilang aja kalau nggak mau ngasih. Lo kenapa main nuduh-nuduh orang terus sih? Gue tuh udah bilang gue lupa. Ya gue lupa tuh mau gimana? Kenapa bisa lupa? Lo udah Ya bilang gue sama nggak Udah. Kalian itu nggak usah ribut. Untung aja belum ada pelanggan. Coba kalau ada pelanggan. Malu kita. Vira, saya minta besok kamu bawa buku itu. buku resepnya hilang, Mbak. Kamu tuh ngomong bisa pelan-pelan dikit gak sih? Ya gimana mau pelan, Mbak? Kalau sampai Pak Tama tahu, Mbak bisa dipecat. Ya itu dia, Wes. Aku juga bingung. Apa aku jujur aja ya sama Tama? Bilang kalau bukunya itu emang hilang. Ya terserah Mbak Vira sih. Kok gue jadi bingung ya? Antara mau gue balikin apa enggak? Di balik motor bekas ini, mungkin ada rahasia yang bisa ngejawab doa gue selama ini. Ngedapetin seseorang yang cintanya tulus sama gue. Silakan masuk, Vira. Silakan duduk. Nggak usah, Pak. Makasih. Saya cuman sebentar aja kok. Apa yang pengen kamu laporin? Jadi sebenarnya buku resepnya hilang, Pak. Apa? Buku resep itu hilang? Vira, kamu tahu kan? Itu adalah rahasia dari restoran kita. Kalau sampai buku resep itu hilang dan jatuh ke tangan orang lain, bisa-bisa restoran kita gulung tikar. Dan kamu tahu apa konsekuensi kalau buku resep itu hilang? Maaf, Pak. Iya, saya tahu kok konsekuensinya. Pokoknya saya nggak mau tahu, Vira. Saya kasih waktu kamu 1 minggu. Kalau kamu sampai telat dari 1 minggu, kamu saya pecat. Gue yakin, pasti buku resep itu nggak hilang kan? Lo cuma sengaja karena nggak mau gue jadi chef. Iya. Lo tuh apaan sih? Ini pasti rencana jahat lo kan? Lo bisa nggak sih nggak usah nuduh orang sembarangan? Ya, terus kenapa bisa hilang itu buku resep? Aduh udah deh ya, Silva. Gue tuh lagi pusing. Jadi tolong lo jangan bikin gara-gara sama gue. Alasan! Lo tuh emang cuma takut bersaing sama gue, lo nggak berani. Oke, gue emang salah. Gue udah ngilangin buku resep itu. Dan karena buku resepnya emang nggak tahu ada di mana. Tapi lo nggak usah khawatir kok. Isi buku resep itu rata-rata gue inget semua. Jadi nanti biar gue buatin catatannya buat lo. Kalau boleh jujur mas, aku
Kalau misalnya ketahuan, aduh, bisa kelar hidup gue. Udah lo tenang aja, takutan amat sih. Udah mana kunci mobil sini? Kunci mobil mau dalam. Oh. Ini buku salinan resep dari buku restoran yang aku hilangin itu. Wes, kayaknya aku emang bener-bener harus keluar dari restoran ini. Oh ya Mbak, cowok yang pernah Mbak Vira ceritain itu gimana? Ya siapa tahu aja dia bisa ngobatin patah hatinya Mbak. Apaan sih? Cie, mati satu tumbuh 1000. Silva. Ini salinan resep yang ada di otak gue. Dan menu yang ini, menu yang paling recommended. Orang-orang paling sering pesan menu yang ini. Jadi saran gue kalau emang mau belajar, lo bisa start dari menu yang ini. Oke, besok bakal gue praktekin. Dan gue jamin masakan gue bakal lebih enak daripada punya lo. Lagu banget sih dia, Mbak. Gue kaget lo waktu lo WhatsApp bilang mau jemput gue. Gue kira lo bercanda. Ya rugi lah kalau misalnya gue bercandain cewek secantik lo. Sorry, maksud gue bukannya apa ya, gue cuma pengen jujur doang. Kalau lu tuh emang cantik, kayak bidadari. Kok gombal sih? Mobilnya mana? Ini? Lo ganti mobil lagi? Oh, iya kan gue bosen tuh sama mobil sport, mobil keluaran terbaru gue bosen. Jadi gue pengen ganti mobil lama gitu, biar antik. Lo kenapa, Fir? Enggak apa-apa sih. Tapi di rumah tuh gue punya loh mobil persis sama kayak gini. Kok bisa sama ya? Oh ya? Lo serius? Apa jangan-jangan kita emang jodoh ya? Jadi gimana, Fir? Soal buku resep lo? Udah ketemu? Gue pasrah, Ndra. Kayaknya emang udah nasib gue deh. Harus keluar dari restoran itu. Aduh, gimana dong? Kasian juga si Vira. Jadi serba salah. Fir. Ya udah. Lo sekarang gak usah pusing lagi ya. Lo kan udah punya pengalaman nih. Gimana kalau lo kerja di perusahaan gue? Serius? Emangnya perusahaan lo di bidang apa? Ya cuman usaha kecil-kecilan sih. Gue cuman punya usaha catering. Terus juga rekanannya udah lumayan banyak. Dan lo kan jago masak nih. Ntar lo gue angkat jadi kepala chef. Beneran? Ya ampun, makasih ya, Ndra. Ya, sama-sama. Oh ya, gue juga punya sesuatu buat lo. Tara.
Ini kan permen favorit gue. Kok lo bisa tahu sih? Oh ya? Lu juga suka ini? Soalnya ini permen favorit gue juga. Serius? Kok kita banyak banget ya kesamaannya? Ya apa mungkin kita gitu. Baunya harum banget. Kamu masak apa sih? Ya aku lagi masak recommended restoran ini. Dan aku yakin rasanya pasti lebih enak daripada punya dia. Boleh dong. Coba aku cicip ya. Pasti enak. Kok rasanya pahit banget sih? Tapi ini udah sama kok sama resep-resep yang di buku itu. Ya tapi beda rasanya. Ini pahit banget. Vira, awas aja lo ya. Vira. Vira tunggu, Vira. Vira. Vira tunggu. Vira. Saya minta kamu tolong ajarin Silva masak. Soalnya tadi Silva masak tapi rasanya kurang enak. Saya akuin, emang kamu chef terhebat di sini. Tapi di sisi lain, kamu sudah menghilangkan buku resep itu. Dan saya sebenarnya nggak pengen kehilangan kamu. Dan jujur, kemarin itu saya marah banget sama kamu. Karena saya takut buku resep saya itu di tangan orang lain. Pak, Pak ini kan udah lama buka usaha restoran ini. Jadi menurut saya, Bapak itu harus percaya dan gak harus khawatir. Karena walaupun buku itu udah hilang, tapi kalau masalah rasa dan juga racikan, pasti gak akan ada yang bisa niru, Pak. Lagian, saya itu juga percaya kalau masakan itu rasanya akan jadi jauh lebih enak kalau dimasak pakai hati, Pak. Lagi pula kan sekarang Bapak udah menemukan Silva yang suatu saat nanti pasti bisa jadi chef yang hebat buat Bapak. Saya permisi dulu ya, Pak. Vira, gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa lagi sih? Lo tuh emang licik ya? Lo sengaja ngerjain gue demi dapetin Mas Tama. Asal lo tahu ya,
Apa yang gue lakuin sama lo itu emang pantas buat orang kayak lo, Sil. Lo tuh emang gak bisa main sehat ya? Lo tuh curang. Dasar pecundang. Loser. Lo tuh nggak pantas di sini. Lo lihat aja ya. Gua bakalan ngeluarin lo dari sini. Dan gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Apa? Tampar. Ayo, kenapa? Takut? Hah? Ya. Andra? Lo berdua? Iya, kita pacaran. Bisa punya mobil ya? Perasaan kerjanya serabutan. Gua harus cari tahu nih si Andra. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Biarkan semua menjadi kenangan kisah cinta kita. Di saat kau merasa Iya, rumah Andra segede ini. bukan aku yang berhak berani hatimu. Ya, jadi ini rumah gue, Fir. Bukan rumah gue sih, tapi pemberian dari bokap gue. Fir, lo masuk duluan aja ya. Soalnya gue ada terima telepon nih dari bokap. Anggap rumah sendiri aja. nggak apa-apa. Iya halo Bu. Iya udah Bu, tenang aja semuanya. Pokoknya semuanya udah beres Bu ya. Nanti Ibu datang ke rumah, pulang ke sini, semuanya udah rapi, aman terkendali. Oke Bu, oke banget. Kolam renang udah saya sikat, udah saya bersihin, udah saya kasih kaporit. Ya udah Ibu tenang aja ya. Oke Bu, selamat berlibur. Bye. Ada yang aneh sama sikapnya Andra. Masa ini tiba-tiba kayak gini sih? Fir, sorry ya lama. Oh ya, gue ambilin minum dulu ya bentar. Makasih ya. Nih. Thank you. By the way, lo kenal sama Silva? Iya, dia baru kerja di restoran tempat gue kerja. Tapi nggak tahu kenapa, kayaknya dia sinis banget sama gue. Apalagi abis gue ngilangin buku resep restoran itu. Dan kayaknya dia kayak takut kalah saing gitu deh sama gue. Mungkin. Lo sendiri kenal sama Silva? Iya, dia pernah jadi pacar gue. Tapi udah putus kok. Gue nggak suka sama dia itu karena dia orangnya sombong. Ini gue minum ya. Oh iya minum dah. Masa diliatin doang? Fir.
Mari. Fir, jujur ya, sejak pertama kali gue ngeliat lo, gue jatuh cinta sama lo. Sejak dari awal gue ketemu sama lo. Dan gue ngerasa gue bisa bikin lo bahagia banget kalau lo bisa nerima cinta gue. Nih cowok udah ganteng, banyak kesamaan kayak gue, baik lagi. Gak ada salahnya gue coba buat pacaran sama dia. Dengan gitu, gue bisa cepat ngelupain perasaan gue ke Pratama. Fir, gue masih gak nyangka kalau kita bisa jadian kayak gini. Semoga aja kita emang beneran jodoh ya. Iya Ndra, abis gue ngerasa banyak banget kecocokan sama lo. Kayak kita tuh banyak banget kesamaannya. Oh iya, kira-kira kapan ya gue bisa dikenalin sama orang tua lo? Hah? Aduh, biasalah kan orang tua aku tuh bisnismen ya, jadi sibuk ke luar negeri terus. Gimana kalau biar aku kenal dulu sama orang tua? Yes. Ini kita mau ngapain? Betul lihat kan? Lihat. Iya. Jadi itu lagi ada acara nikahan. Nah, yang punya hajatan dia pakai jasa catering gua. Dan gua di sini mau ngenalin lo semua pegawai catering gua. Yaudah yuk. Hei Pak Imam, apa kabar Pak? Vira, ini namanya Pak Imam. Gimana Pak? Makanan kita semuanya aman kan? Oh ya, oke. Good. Pokoknya pelanggan itu semuanya harus puas ya. Jangan sampai ada yang komplain. Oke Pak? Saya kesana dulu. Siapa sih tuh orang? Datang-datang udah sok kenal aja. Bu, gimana Bu? Semuanya lancar ya Bu? Oke Bu, saya suka cara kerja Ibu, saya suka banget. Oh iya Bu, kenalin. Ini namanya Vira. Halo Bu. Nanti dia bakalan jadi kepala chef di perusahaan kita. Yaudah kalau gitu saya tinggal dulu ya Bu. Ingat, jangan sampai berantakan. Ingat Bu, pesan dari bos loh ya. Maaf Pak, Bapak kenal sama cowok yang tadi? Waduh, maaf Bu, saya nggak kenal Bu. Mungkin teman saya Bu yang kenal Bu. Bu Giska, Bu, sini Bu. Iya, ada apa ya? Maaf Bu, mau nanya, Ibu kenal ya sama si Andra? Andra mana ya? Cowok yang barusan salaman sama Ibu itu? Waduh, saya nggak tahu. Tapi itu emang dasar stres kali. Nggak kenal juga enggak, main salam-salaman aja. Iya. Oh, gitu ya. Yaudah, makasih Bu. Pak, makasih. Jadi rencana Vira bakalan saya ajak untuk kerja di tempat saya Om. Dan Vira juga akan saya angkat jadi kepala chef untuk kontrol semua masakan yang ada di usaha catering saya. Wah, Andra ini emang hebat ya. Masih muda, tapi usahanya, bisnisnya bagus sekali. Kalau memang Andra ini punya hubungan dengan anak saya, ingat pesan saya. Tolong jagain Vira. Jangan sakitin dia. Siap Om. Dan jangan bohongin dia. Siap Om. Ya udah kalau gitu Andra pamit dulu ya Om. Soalnya udah malam nggak enak.
Yang penting Andra udah ketemu sama Om. Lain kali nanti Andra main lagi ke sini. Oke. Papa suka sama Andra. Saya permisi ya Om. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kenapa Om? Ini kayaknya. Saya permisi dulu ya Om. Tunggu. Andra. Ini kan mobil saya. Kok bisa kamu pakai? Om. Mobil ini saya masukin ke bengkel. Kok bisa-bisa ada di kamu? Aduh, maaf banget Om. Saya tiba-tiba kebelet Om. Saya harus buru. Tunggu, Andra, tunggu. Kamu harus jelasin sekarang juga. Kalau enggak, kamu saya terakin maling. Mau? Saya mohon maaf Pak, sudah mengecewain Bapak. Sebagai konsekuensinya, Bapak tidak usah bayar biaya perbaikan. Andra, kamu sudah bohongin anak saya. Kamu dengar ya? Mulai saat ini, jangan pernah dekatin anak saya lagi. Ingat itu. Fit. Gue gak nyangka Hendra. Lo bener-bener kelewatan Hendra. Lo tega sama gue. Lo udah bohongin gue Hendra. Di saat gue lagi sedih mikirin soal kerjaan gue. Lo malah nyakitin hati gue. Gue benci sama lo. Fir. Gue minta maaf sama lo ya, gue minta maaf. Tapi kalau soal perasaan gue nggak bohong. Gue cinta sama lo. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu apa mimpiku. Fir, mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu. Tapi aku sadar itu semua sudah berlalu. Janjikan kenangan harapan. Harapan menjadi impian. Terus ku biarkan Lo udah bohongin gue Hendra. Di saat gue lagi sedih mikirin soal kerjaan gue. Lo malah nyakitin hati gue. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah. Gue tau lo lagi sedih. Tapi kenapa sih lo ngejar tuh cewek sampai mati-matian banget? Gue mau minta maaf sama lo. Gue tahu dulu gue pernah salah dan gue udah bikin lo sakit hati. Tapi ya emang gue jujur kalau gue tuh masih sayang sama lo. Lo gak perlu bohong kok sama gue kalau lo mau balikan. Karena buat gue materi gak penting. Dari dulu tuh itu gak pernah penting. Ya tapi lo udah memperlakukan gue kayak supir dan pembantu lo. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu. Udah lah Andra, lu ngapain sih mikirin dia? Mungkin emang dia bukan jodoh lu kali. Gampang Dra,
Lu tinggal cari lagi aja. Lu kan ganteng, bro. Gue udah jatuh cinta sama Vira. Gue gak mungkin ngelain hati. Gue harus jujur sama Vira. Gue bakal ngembaliin buku resep dan buku diary-nya dia. Ya mudah-mudahan aja dia mau maafin gue. Lu gimana sih nyetir mobilnya? Hati-hati dong. Kok gue sih? Situ kali yang hati-hati. Nih lihat nih, sampai merah kayak gini. Oh. Andra, lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kok. Aduh, gue deg-degan. Minta maaf ya. Hati-hati dong. Dra, lu kenal gak sama cewek tadi? Nggak jadi ganti rugi dong. Nggak dapat duit kita. Lo masih sempat-sempatnya aja. Bo. Kenapa? Ngomong-ngomong, buku resepnya mana, Bu? Apa jangan-jangan diambil sama Silva? Wah, feeling gue juga mengatakan begitu. Kayak diambil sama dia deh. Aku senang kamu sudah menemukan buku resep itu. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi kalau ada yang meniru makanan dari resto kita. Oh iya dong, Silva gitu loh. Pokoknya, Mas tenang aja ya, nggak usah khawatir. Silva bakalan jadi chef paling hebat di restoran Mas. Si Vira udah nggak penting lagi di sini. Tapi aku minta kamu tolong jaga baik-baik buku resep itu. Karena buku resep itu adalah nyawa dari restoran kita. Iya, Mas tenang aja ya. Pokoknya, kalau Mas percaya sama aku bakalan ngelakuin apapun itu buat ngedukung kamu. Tapi ini restoran, kamu harus profesional dong ya. Kamu nggak boleh gitu ya. Maaf, Mbak. Sorry, Bapak. Nggak sengaja, Mbak. Iya, apaan sih? Ya, bahasa ya, Mbak. Gue nggak tahu, ini susah nyari bajunya. Ya, sorry ya, Mbak. Ya, nggak sengaja, Mbak. Sekarang gimana cara? Udah. Bapak, bentar dong, Pak. Saya mau ngomong sama Vira, ini teman saya, Pak. Bentar aja, please ya, Pak ya. Sebentar aja. Pak, ini sebenarnya ada apaan sih? Gini, Mbak. Tunggu bentar ya, Pak ya. Tunggu bentar. Hai. Jadi ini sebenarnya kenapa sih, Pak? Gini, Mbak. Ini orang berdua sudah saya larang masuk, Mbak. Tapi malah nekat nyelondong, Mbak. Vir. Gue mau ngomong sama lo. Gue mau jujur sama lo. Mau ngomong apa lagi sih? Udah nggak ada yang perlu diomongin. Semua tuh udah jelas, tau nggak? Vir, tapi ini menyangkut masa depan lo. Please, lo percaya sama gue, ya? Masa depan kata lo. Masa depan apa lagi sih, Indra? Masa depan gue kerja di catering punya lo. Semua kata-kata lo tuh omdok, tau nggak? Omong doang. Please, Vir. Kasih gue waktu sebentar aja, ya. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini Pak, ini ada biang rusuh main ngelondong masuk ke restoran kita, Pak. Pak Satpam, tolong bawa dia. Baik, Pak.
Gua masih pengen ngomong sama dia. Gua harus ngomong, Fir. Ayo kamu keluar. Ayo, gua mau ngomong sebentar. Fir, ngomong, Fir. Pak. Iya, Pak. Sini, Pak. Saya dikasih ngomong, Pak. Jatuh ke situ. Bapak itu masih ninggalin satu. Bawa dia juga. Sampai. Ayo, Fir. Ngapain sih mikirin? Lagian juga buku resep itu hal penting banget kan? Buku resep itu penting buat gue. Vira? Ada WST. Gue liat pandangan gue. Gue cuma punya waktu 30 menit. Jadi kalau lo emang mau ngomong sama gue, mendingan lo cepetan. Ya lo mau ngomong apa? Jangan diem aja dong. Yaudah gini deh. Gue hitung sampai 10, kalau lo nggak ngomong juga gue pergi dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke, Fir, oke. Oke, gini, Fir. Ya. Gua mau jujur sama lo. Orang yang beli motor lo, itu gua. Dan semua yang gua lakuin buat lo, itu gua contek dari diary lo. Kenapa lo jahat banget sih sama gue? Kenapa lo nggak jujur aja dari awal? Gue minta maaf, ya gue minta maaf. Dan gue juga mau minta maaf sama lo soal gue punya rumah gede, soal gue punya mobil sport dan punya usaha catering. Gue minta maaf sama lo. Gue benci sama lo. Fir, tunggu, Fir. Fir, gue ngelakuin ini semua karena gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Sumpah gue sayang sama lo. Sekarang mana buku resepnya? Nah, itu dia, Fir. Tadinya gue kesini sekalian mau ngebalikin buku resep lo. Tapi gue kecelakaan dan buku resep itu hilang. Hilang? Iya. Tapi gue udah tahu buku resep itu ada di mana. Silva. Buku resep udah ada di gua, di locker kan. Kuncinya aman. Makasih ya, Bu. Kayaknya gue nyerah aja deh, Indra. Fir, lo jangan nyerah gitu aja dong. Lo jangan mau kalah dari Silva. Pokoknya lo harus ambil lagi buku resepnya. Ya tapi mau gimana caranya, Indra? Kuncinya itu dikalungin terus sama Silva. Kalau gue paksa bawa lokernya, yang ada gue bisa kena pasal pencurian. Gua tahu. Gini aja gini. Gimana kalau gua pura-pura deketin dia lagi? Ya secara kan dia mantan gua, ya kan? Gua pura-pura baik lagi aja sama dia, biar hatinya luluh. Nah setelah itu gua bakalan ambil kuncinya dari kalungnya.
Emangnya lo yakin dia masih mau deket sama lo? Ya jadi waktu malam kejadian gue ketahuan bohong sama bokap lo, Silva nemuin gue dan dia minta balikan. Lo serius? Tapi kan Silva baru jadian sama Pak Tama. Dia udah punya cowok lain? Ya emang gitulah dia, nggak pernah berubah. Cowok itu udah kayak mainan dia buat. Hai Sil. Andra, tumben ngapain kesini? Kalau misalkan masalah yang kemarin gue nabrak lo, gue minta maaf ya. Gue bukan nggak mau tanggung jawab, tapi gue benar-benar buru-buru kemarin. Enggak kok, lo tenang aja, santai aja. Gue kesini bukan mau minta ganti rugi, tapi gue emang sengaja nungguin lo. Nungguin gue? Iya, jadi gue pengen ngajak lo jalan, karena gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomong apa? Sil, gue sadar kalau ternyata selama ini gue masih cinta sama lo. Gue gak bisa move on dari lo. Jadi, lo mau kan ikut gue? Iya. Tapi lo yang nyetir ya? Iya, gampang. Tara! Oh ini bagus banget. Iya dong. Tempat ini sengaja gue pilihin spesial buat lo, karena gue mau ngomong serius sama lo. So sweet banget sih. Duduk juga. Sil, gue mau minta maaf sama lo. Ya gue sadar kalau selama ini gue salah. Dan setiap malam, setiap kali gue mau tidur, gue selalu mikirin lo terus. Serius? Sil, gimana kalau kita jadian lagi? Lo mau? Dan gue siapin hadiah spesial buat lo. Ini bagus banget. Iya. Gue sengaja beliin itu buat lo, supaya cinta gue selalu ngelekat di hati lo. Gue pasangin ya. Tapi kalung gue yang ini gimana dong? Ya lo copot aja dulu. Ya masa lo nggak mau sih pakai kalung dari gue? Ntar kalungnya bisa lo simpen kok. Oke? Sebentar. Sini Kang.
sebentar. Oke. Nah, gini kan cakep. Lucu juga. Nice kan? Kalung gue mana? Hah? Aduh Sil, gue minta maaf banget, gue harus ke toilet dulu ya. Gue tiba-tiba sakit perut nih. Lo tunggu sini bentar ya, oke? Dia ngapain sih pakai di sini segala? Udah kita lewat belakang, dia malah ada di situ, jaga aja kayak di depan. Terus kita gimana dong nih, Mbak? Mana ya? Selamat. Ayo. Ayo ya. Nanti kita ketahuan. Ih, tapi nanti ketahuan satu yang cepetan. Ayo. Halo. Hah? Apa tuh? Maling ya? Hei! Siapa kalian? Hah? Maling ya? Wah, sampai nih macem-macem tempat saya ya. Mau maling di sini kamu ya? Gua tahu siapa saya sampai nih. Ayo maling keluar. Sampai ya, itu doang takut. Ayo. Mana Mbak? Loker di sana. Cepetan, ayo. Lama banget sih. Andra, kok lo lama banget sih? Iya sorry Sil, tadi gue buru-buru nyari toilet nggak nemu-nemu. Dan gue juga sekali nyariin kalung lo. Iya, gue tadi kantongin kalung lo, terus kayaknya gue nggak sengaja jatohin. Hah? Serius? Kita harus cari kalung itu ya? Iya kita cari. Oke. Gimana sih? Kok bisa sampai hilang gitu? Itu penting banget buat gue, itu ada kunci lokernya. Pokoknya cari sampai dapat. Oh iya? Iya. Ayo kita cari. Mana ya? Mana sih? Ya bentar. Pokoknya di daerah sini ada kok. Ada kok. Tunggu. Ini kayak ada yang aneh. Pertama, kamu bilang kalau kamu cinta sama aku. Terus, kedua kamu pakai ngasih kalung. Terus sekarang kalung aku hilang, iya kan? Jangan-jangan kamu tuh punya rencana terselubung, iya kan? Sil, lo ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti. Ya, gue tuh tahu akal bulus lo. Pertama lo bohongin si Vira, terus sekarang lo mau bohongin gue. Gak bisa. Sil, lo masa nggak percaya sih sama gue? Gue nggak bohong. Udah Dendra, cepetan balikin kalungnya. Cepetan, Dra.
Ada kok kalungnya, tenang aja, nggak mungkin nggak ada. Coba lo cari di sebelah situ, itu pasti ada tuh. Gue cari sini deh. Tuh kan, ini ada kalungnya. Beneran kan jatuh di sini? Gue nggak bohong. Nih, gue balikin. Lo sih pakai asal nuduh orang sembarangan. Ya. Maafin gue ya. Terus gue kira lo mau ngambil kalung gue. Tuh, ini tuh ada kunci lokernya. Terus di dalam lokernya itu ada barang paling berharga buat gue. Maaf ya. Ya udah, kita pulang aja yuk. Ini Pak. Loh, bukannya buku resep itu kan... Bapak itu harusnya bisa adil sama saya. Jangan karena mentang-mentang Silva itu pacar Bapak, terus Bapak tahu kalau buku itu ada sama dia, Bapak malah diem aja. Vira, tapi kan... Ini Pak, Bapak lihat video ini. Silva, tunggu. Iya, Mas? Aku mau kamu jujur sama aku. Coba kamu lihat ini, benar kan? Itu nggak seperti yang Mas pikir. Silva, ini semua udah jelas. Aku mau kita putus dan kamu saya pecat. Mas nggak bisa bohong begitu aja. Karena aku punya buku resep restoran ini. Oke. Buku itu ada di aku dan semuanya udah jelas. Kok bisa? Semua pasti kelakuan lo. Udah, cukup. Maaf Pak, tapi saya juga mengundurkan diri. Vira, tunggu. Aku pengen ngomong sama kamu. Vira, please, kamu jangan resign dari restoran aku. Aku masih butuh kamu. Maaf Pak, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya mau coba buka usaha milik saya sendiri. Sebuah restoran kecil. Permisi Pak. Vira. Mas sama. Makasih ya, lo udah bantuin gue. Iya, sama-sama, Fir. Terus gimana sama kerjaan lo? Lo nggak jadi kan dikeluarin? Jadinya gue yang memilih buat keluar. Terus lo mau kerja apa dong? Ya, pengen buka usaha sendiri aja sih. Bisnis kecil-kecilan. Pengen buka restoran kecil. Kalau gitu, gimana kalau gue ikutan? Ya, kan gue bisa ngebantuin. Ayo abang-abang, kakak-kakak semuanya. Kita lagi ada diskon besar-besaran. Makan enak, makan murah. Nah, ayo Mas, silakan. Nah, makan enak, makan murah, sehat dan bergizi. Nah, ayo Mbak, Abang silahkan. Ayo.
Nah, Mas, silakan muntah. Ra, thanks banget nih. Gara-gara lo udah nyembunyiin rahasia dari si motor bekas, akhirnya gue bisa dapetin cinta sejati gue. Lo kayak mau silat aja begini-begini. Sob, bukan cuma lo doang. Gua juga dapetin cinta sejati gua dong. Nih, sebelah gua nih. Apaan sih, pede banget. Emang siapa juga yang mau sama tukang ibu kayak lo? Jadi, lo nggak mau sama gua? Mau nggak ya? Cia, digantungin. Mau nggak sih? Ya udah deh, mau aja deh. Kok iya, dia kepaksa gitu? Iya, aku mau. Akhirnya gue dapat bidadari beneran. Lebay kamu. Biarin aja, lebay. Yang penting cinta kan. Makasih juga ya, motor bekas. Wah. And buat Mira, I love you. Tungguin, kok kabur sih? Mira, jawab. Tungguin. Kamu ngapain? Mira. Fir, jawab dulu. Mira. Fir, Mira. Jawab. Jawab lah ya. Jawab. Mau banget? Mau. Iya, gitu Andra. Capek ya? Kamu rese banget sih. Tapi tadi beneran kan? I love you too, Andra. Yes. Sekali kamu boncengin aku. Jangan. Seriusan? Iya. Ya udah pakai helm dulu deh biar aman. Siap? Siap. Oke. Ini udah belum ya? Belum. Aja lo. Yaudah yuk. Lambain lagi dong. Gue beli motor baru. Sorry, motor bekas. Jadi kan. Ya. Ya.